Sebenarnya yang paling ideal, semua orang yang main sports itu harus exercise. Jadi misalnya semua orang yang main padel, main tenis, main badminton, exercise-nya juga harus wajib. Apa misalnya olahraga kardio, lari, jalan, dan juga angkat beban. Nah biasa sih banyak orang yang anggap kalau udah padel dia nggak usah lari lagi. Nah, sebenarnya paling ideal ya itu harus dibedakan gitu. Itu sports. Sedangkan lari dan juga angkat beban itu adalah exercise. Yang wajibnya exercise. Kalau olahraga itu sebenarnya yang mahal tuh bukan olahraganya, gayanya. Ya kan, kalau kayak lari kan sebenarnya kalau kita nggak pakai sepatu malah juga bisa lari kan. Benar. Tapi yang bikin mahal apa? Aparelnya, sepatunya. Nah, makanya sebenarnya kalau cerita soal mahalnya itu disesuaikan dengan masing-masing. Karena sebenarnya kalau kita cerita sehatnya sebenarnya nggak ada yang mahal kok. Gula nggak sehat, yang nggak usah makan gula. Atau yang bikin mengurangi ya. Mulai ngurangin. Kan jadinya harusnya lebih hemat kan? Tadinya beli gula jadi nggak beli gula. Ya kan? Yang bikin mahal kan kita mencoba substitusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, ketemu lagi dengan saya Z di hari ini di Naira Studio Podcasting. Kita kembali mengudara dan kali ini tema yang akan kita angkat tentang kesehatan ya. Kalau kemarin tuh ada mental health ya, sakit jiwa atau gimana gitu ya. Nah, kalau ini benar-benar kita cerita tentang health lifestyle ya. Jadi ini ceritanya sudah berpindah dari mental sekarang ke body ya, tubuh ya. Pembahasannya lebih ke arah sana dan spesifik. Dan hari ini kita beruntung bisa hadirkan ada Dr. Rizky Ais SPJP. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, halo Mas Zain. Ya sehat dok ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Harus sehat lah kalau sehat bisa kemari ya. Saya alhamdulillah sehat. Hari ini entah angin dari mana kita akhirnya kedatangan seorang dokter yang memang sudah lama juga kita agendakan di event-event Naira. Nah dok, ini kita mau ngobrol tentang kesehatan karena dari kemarin kan kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah ini sekarang tubuhnya. Kira-kira menurut dokter yang paling sangat berpengaruh ya dari topik kita hari ini, sumbangsi penyakit itu sebenarnya persentase memang fisik yang sakit atau pikiran yang lebih mempengaruhi atau dominan? Oke, langsung aja Mas ya. Ya silakan. Ya, berarti kalau kita cerita soal itu berarti kita cerita dulu soal sehat Mas. Oke. Ya kan? Jadi apa itu sehat? Sehat itu sebenarnya per definisi adalah suatu kondisi ketika tubuh dan pikiran kita berfungsi secara baik dan optimal. Nah, kata kuncinya ada dua-dua. Dua-dua ya. Tubuh dan pikiran. Jadi yang namanya ketika orang sehat, dia harus memenuhi kriteria dua-duanya, nggak ada yang lebih dominan. Oke, berarti itu jadi apa ya? Jadi pemahaman bagi seluruh masyarakat ya, khususnya sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini bahwa kesehatan itu indikatornya ada dua ya. Betul. Nah, jadi kalau tubuhnya sehat, pikiran nggak sehat, sakit masuknya ke mental health ya. Betul. Sebaliknya ya. Iya, dan keduanya saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya. Baik, nah pengen tahu cerita tentang dokter nih. Nah, bisa cerita sedikit bagaimana awalnya dokter tertarik dengan olahraga. Nah, katanya sih ini kan terkait dengan kesehatan. Orang biasanya cenderung olahraga. Bahkan konten-konten yang paling laris dan bisa dibilang long term ya, panjang itu episodenya itu adalah tentang bagaimana orang-orang tuh menjaga kesehatannya dari mulai berolahraga, menjaga pola makan dan juga termasuk pola hidup lah, termasuk pola tidur dalamnya, jam tidur segala macam. Nah, kira-kira bisa diceritakan dok ke kita bagaimana dokter bisa tertarik nih di bidang kesehatan ya dengan berolahraga dan menjadikannya bagian dari gaya hidup. Oke, jadi Mas kalau cerita mulai kapan dan kenapa saya mulai tertarik, jadi sebenarnya kalau ditarik panjang, sebenarnya kan saya ini udah baru selesai lah pendidikan spesialis. Jadi kalau di total sebenarnya saya belajar kedokteran itu total udah 12 tahun. Lama ya? Iya, ditambah malah di antaranya itu ada 2 tahun saya sempat ngambil kuliah kedokteran kesehatan masyarakat. Artinya udah lebih dari 10 tahun nih saya belajar tentang kesehatan dan kedokteran. Tapi sebelum 2 tahun terakhir, saya tuh sebenarnya orangnya sangat nggak olahraga. Jauh dari olahraga. Ya mungkin waktu zaman sekolah sempat lah seminggu sekali main futsal, tapi itu hanya for fun aja. Tapi sehari-hari saya nggak mikirin kesehatan tubuh, ya termasuk selama pendidikan juga. Nah tapi 2 tahun lalu, ini kan saya udah jalanin pendidikan kedokteran jantung tuh udah 5 tahun lah. Di tengah-tengah, ya itu kan kalau namanya di pendidikan kedokteran kita ada stase namanya. Jadi kita pindah-pindah bidang tuh. Nah di kedokteran jantung itu kita ada belajar soal prevensi dan kedokteran olahraga, olahraga jantung. Nah itu memang fokus bicara soal pencegahan. Nah
Nah waktu belajar itu saya ngeliat banyak studi-studi, ternyata yang nunjukin angka-angka yang signifikan. Ternyata kalau kita olahraga itu memang menunjukkan justru benar-benar ngurangin resiko kena penyakit jantung, sampai ada cerita bikin umur lebih panjang. Dan itu mulai saat itu saya udah mulai tertarik tuh. Nah mulai dari 2 tahun lalu tuh saya pernah juga diundang jadi pembicara juga gitu ya. Tapi waktu itu saya partneran pembicara itu sama beberapa temen yang aktivis olahraga. Nah di situ mulai ketampar. Jadi waktu itu saya bicara soal kesehatan, tapi sebenarnya saya sendiri waktu itu secara praktik minim olahraga ya. Minim olahraga. Nah mulai dari situ berteman sama aktivis olahraga. Jadi mulai aktif dan ya udah jadi mendalami. Terpapar hal yang positif ya. Baik. Nah kalau boleh tahu spesifikasinya olahraga apa sekarang yang rutin digeluti? Ya. Jadi kalau saya sih lebih aktif di olahraga kardio. Jadi kebetulan saya juga bergabung di salah satu komunitas lari di Medan, Run Medan. Jadi memang mulai dari situ jadi aktifnya olahraga lari. Ya. Walaupun ya beberapa kali sekarang saya masih ya olahraga angkat beban juga. Ya minimal 2 kali seminggu masih dapat lah ya kan. Sama sesekali kan sekarang lagi ngetren padel misalnya, ya udah itu main-main aja lah. Nah terkait dengan kegiatan sendiri tuh antara jam praktek dengan kegiatan hari ini untuk menjaga pola, karena kan ada yang bilang bahwa kalau futsal kebanyakan orang kan apalagi sekarang ini mini soccer ya. Iya. Nah ini kan kegiatan-kegiatan yang jamnya tuh bertolak belakang dengan jam biologis kata orang-orang. Kondisi dokter kan sekarang juga beraktivitas kan kerja gitu. Iya benar. Ini aturnya gimana? Jadi sebenarnya sih kalau kita kulik lebih dalam mengenai kebutuhan kita olahraga, sebenarnya kan ada durasi minimal. Nah, misalnya kalau kita udah cerita nih soal kesehatan, kalau olahraga kardio itu kan direkomendasikan tuh minimal 150 menit per minggu. Nah, itu bisa dibagi misalnya setengah jam per hari. Cicil ya selama ya. Yang namanya olahraga itu nggak harus olahraga yang berat kayak main mini soccer, main tenis, enggak. Jalan cepat pun udah termasuk olahraga. Jadi buat kita misalnya yang sibuk, ya bisa aja disempatin untuk tujuan kesehatan, ya olahraganya misalnya jalan cepat di treadmill, setengah jam sehari, ya itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Baik. Oke dok, kalau mengkaitkan ya dengan kondisi dokter sebagai spesialis jantung nih, apa alasan utama orang tuh olahraga itu menjadi hal yang penting dan juga menjadi hal yang membuat dia menjaga kesehatan fisik dan juga jantungnya? Kira-kira alasan utamanya apa? Orang-orang? Iya, orang-orang. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sekitar sih rata-rata harus terpapar sama lingkungannya dulu. Kalau sekarang FOMO dulu. Ya misalnya kan udah mulai olahraga lari nih, lagi rame, padel lagi rame, tenis. Ya memang rata-rata sih orang terpaparnya karena FOMO dulu biasanya. Nah, tapi gitu di dalam berkecimpung sama orang-orang yang aktif di dalamnya, makin ngulik, lama-lama semakin di advance, jadinya dia udah bukan ke FOMO lagi sih. Dia udah mulai mikirin dari sisi kesehatannya. Makanya sih kalau menurut saya kan mulai banyak tuh sekarang karena tren olahraga lagi rame. Banyak juga yang malah ngejek-ngejekin olahraga karena FOMO. Ya menurut saya biarin aja karena itu entry-nya. Betul. Ketika dia masuk, nanti dia baru mulai bisa konsisten itu. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Iya. Baik. Kalau kemarin itu masa-masa COVID kita lihat trennya sepedaan. Nah sebenarnya korelasi antara sepedaan sendiri tuh kalau dengan kondisi pada masa-masa COVID kemarin di mana orang bisa katanya sih mempertahankan daya tahan tubuhnya. Tapi juga ada sebagian beberapa video-video di media sosial kita lihat ada juga yang pingsan, yang kelelahan. Nah itu gimana tanggapannya dok? Jadi memang kan tren olahraga ini sebenarnya memang kemarin mulai maraknya waktu COVID ya. Iya COVID. Mungkin waktu itu kan orang-orang di lockdown, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita libur kerja, jadi ada aktivitas fisik lah, ya kan. Nah jadi sebenarnya kalau korelasi dengan sepeda itu kan salah satu olahraga kardio juga, latihan aerobik. Dimana yang kayak saya bilang tadi, sebenarnya itu olahraga yang wajib sebenarnya dengan durasi minimal 150 menit per minggu. Jadi sebenarnya sama. 150 menit ya? Minimal ya? Minimal. Artinya lebih boleh ya? Lebih boleh, tapi kalau intensitas yang lebih tinggi kita bahkan bisa lebih rendah lagi. Misalnya intensitas sedang, kita minimal 150 menit per minggu. Tapi kalau olahraga yang intensitas tinggi, 75 menit per minggu udah cukup. Nah gitu. Nah sepeda itu sama kayak lari juga, dia olahraga kardio. Jadi kalau kita lakukan dengan intensitas dan durasi yang benar, ya tentunya kita bisa jaga kebugaran, sistem jantung dan paru kita, yang otomatis juga menyehatkan semua organ kita. Ya imun naik, tercegah dari banyak penyakit dan lain-lain. Baik. Nah kalau melihat dokter nih banyak aktivitas kan, bahkan tadi dikatakan ada kemungkinan sering keluar kota kan? Iya. Atau udah mulai nih keluar kota? Iya udah juga. Udah mulai ya? Iya. Nah kira-kira untuk orang yang penderita
katakan penyakit jantung. Oke. Yang menderita atau mungkin pencegahannya. Kira-kira olahraga yang efektif apa untuk mereka ini? Ya. Jadi kalau kita cerita olahraga untuk kesehatan, nomor satu sih pertama kenali diri kita dulu. Ya kan? Apalagi buat orang-orang yang udah punya kondisi khusus, misalnya kondisi jantung, masalah jantung. Nah itu mungkin perlu pemeriksaan khusus untuk mengukur ini kemampuan fisiknya seperti apa, sehingga intensitas, durasi olahraga dan jenis olahraganya bisa kita atur. Jadi memang buat orang-orang yang udah punya kondisi khusus itu ada baiknya konsultasi dulu dengan dokternya. Oh gitu. Jadi nggak semua olahraga bisa dilakukan ya? Jenis olahraganya apa, intensitasnya gimana, durasinya gimana, karena itu tergantung dari kondisi fisik orang tersebut. Nah buat orang yang mungkin belum tahu kondisi fisiknya, makanya ada baiknya sebenarnya paling ideal kita check up dulu. Apakah ada kondisi tertentu. Orang makin periksa makin takut loh dok. Nah soalnya mindset yang salah kan. Harusnya kita periksa kan kalau ada sesuatu bisa ditata laksana. Pencegahan ya. Gitu, benar. Oke. Nah untuk yang sering kita dengar kan penyakit orang penyumbatan. Ya. Segala macam. Nah untuk tipe-tipe yang seperti ini olahraga apa yang efektif kira-kira? Oke. Ya memang paling terkenal tuh kalau penyakit jantung itu kan penyakit jantung koroner. Iya. Ya kan. Betul. Penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah biasa pada pasien-pasien ini seperti ini balik lagi dia harus kita ukur dulu kemampuan fisiknya, kemampuan sistem jantung dan parunya. Kalau untuk jenis olahraga rata-rata hampir sama, kardio dan juga resisten atau angkat beban. Tinggal intensitasnya, karena misalnya pada pasien-pasien jantung pun yang sudah kita terapi misalnya, ya kita ada program rehab namanya. Kita ukur kemampuan fisiknya sehingga nanti kita bisa resepkan dosisnya. Jadi kalau untuk jenis olahraga kurang lebih relatif sama, kardio dan angkat beban, tinggal intensitasnya. Nanti setiap orang bisa beda. Oh gitu. Baik. Nah kalau angkat beban ini kira-kira yang simple, contohnya apa sih dok? Olahraga yang bisa bagi orang yang tadi pernah kena penyakit jantung gitu. Ya, jadi kalau penyakit jantung sih sebenarnya kalau untuk angkat bebannya sama sih kayak angkat beban yang lain. Karena kalau angkat beban ini kan beda dengan kardio. Kalau kardio ini kan dia intensitasnya kadang cenderung tinggi ya. Kalau angkat beban kan lebih hanya memacu kekuatan otot. Tinggal nanti disesuaikan latihannya itu dengan biasanya jumlah hari yang dia bisa. Misal punya waktu cuma 2 kali seminggu, berarti masing-masing kita bisa setiap sesi latihan tuh full body workout. Nah, tinggal nanti ya latihannya tinggal bertahap. Memang kalau khusus untuk latihan beban, khusus untuk penyakit jantung sih nggak ada yang kondisi khusus karena dia intensitasnya relatif nggak tinggi. Gitu ya. Memang perlu diperhatikan pada saat olahraga kardionya. Itu yang paling ngos-ngosan ya soalnya. Lebih berat intensitasnya kan soalnya kan. Kalau bila pilih-pilih dok kira-kira yang disarankan nih apa kira-kira olahraga yang efektif? Tadi kan kayaknya sepertinya belum terjawab secara pasti nih. Apa nih kira-kira olahraga yang paling sederhana kalau olahraga kardio itu jalan cepat aja udah cukup kok. Cukup ya? Karena jalan itu olahraga yang paling gampang tuh entry-nya. Kalau cerita soal lari, banyaknya orang itu udah mental block duluan. Ada yang anggap karena udah lama nggak olahraga, takut ngos-ngosan, nggak sanggup. Jadi kalau saya sarankan sih untuk mau memulai olahraga untuk tujuan sehat, jalan itu udah yang paling baik, jalan cepat. Lakukan 30 menit, 3-5 kali seminggu. Setengah jam saja cukup ya? Total minimal 150 menit per minggu. Oke, kembali ke hitungan tadi ya, dalam 7 hari ya. Yang kedua angkat beban. Kalau nggak ada waktu atau nggak ada akses ke gym, bisa olahraga di rumah. Sekarang banyak kok. Kalau kita lihat YouTube, kita bisa ketik aja olahraga workout 2 hari di rumah. Ya udah kita ikutin aja semua. Boleh tuh ya berarti metode dia benar. Termasuk seperti push up dan sebagainya. Yang di rumah kan banyak kan sekarang kan. Kayak 7 minute workout, 7 menit. Itu lakuin aja nggak apa-apa. Untuk entry ya itu sangat disarankan. Tinggal nanti ketika udah bisa konsisten, nah baru kita nanti mulai dalamin lagi pilihan-pilihan olahraganya, gitu, biar lebih menarik. Ya kan. Kalau untuk jalan sendiri ada nggak teknik-teknik yang harus dilakukan, misalnya hitungan-hitungan tertentu dengan konsep jalan cepat tadi? Karena kan kadang-kadang tiap orang daya tahan tubuhnya juga beda, apalagi dengan faktor umur kan. Ya. Jadi kalau untuk olahraga kardio itu sendiri, secara umum direkomendasikan itu kita intensitas sedang. Apa itu intensitas sedang? Intensitas sedang adalah intensitas ketika kita olahraga, denyut jantung kita tuh nyampe di 60 sampai 70% dari denyut jantung maksimal kita. Nah, agak repot. Berapa tuh ukurannya kira-kira? Ya, jadi misal, kita harus tahu dulu pertama, denyut jantung maksimal kita tuh berapa. Misal, orang yang usianya 30 tahun. Rumusnya 220 dikurang usia. Jadi kalau untuk orang umur 30 tahun, 220 kurang 30 itu 190. Iya. 190 kali per menit itu denyut jantung maksimal orang tersebut. Ambangnya itu ya? Itu maksimal.
Untuk intensitas sedang, kita harus nyampe di 60-70% dari yang tadi. Jadi misalnya tadi umur 30 tahun, berarti denyut jantung maksimal 190. 60-70%-nya itu di 114 sampai 131. Berarti dia harus olahraga yang membuat denyut jantungnya itu di rentang 114 sampai 131 kali per menit. Nah, makanya sekarang kan udah banyak tuh smartwatch. Iya benar, ya kan? saya baru mau tanyakan itu juga. Iya. Penting jadi, kelihatannya itu ya. Jadi ketika kita mulai mau serius nih olahraga untuk kesehatan, smartwatch itu sangat membantu. Apalagi dalam hal kita menentukan intensitas kita nih, intensitas apa nih? Rendahkah, sedang atau tinggi. Jadi jalan misalnya. Ketika misalnya olahraga waktu kita jalan belum sampai tuh di rentang denyut jantung yang kita targetkan, ya dicepetin jalannya. Nah, atau kalau udah ketinggian dilambatin. Berarti ada target-target juga yang harus jalan, bukan jalan biasa begitu aja ya? Benar. Ya memang sebenarnya untuk olahraga sendiri atau aktivitas fisik sendiri, serendah apapun intensitas atau durasinya, studi-studi menunjukkan ada manfaat. Tapi kalau kita mau cerita manfaat yang signifikan, nah yang kayak saya bilang ikuti tadi ya, standarnya begitu ya. Nah ini ada pertanyaan juga, banyak orang mulai ikut tren lari maraton. Apa yang sebaiknya dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan ikut lomba lari jarak jauh? Karena kan kadang-kadang orang yang nggak aware dengan kondisi kesehatan dia kan nggak tahu, tapi tiba-tiba dipacu dengan aktivitas yang ya, menuntut kardio tadi, dia langsung ngos-ngosan gitu kan, keringat dingin dan lain sebagainya. Apalagi banyak FOMO nih sekarang. Baru lari sebentar udah mau ikut full maraton. Supaya bisa update di sosmed. Betul. Ya jadi kalau full maraton tuh kan udah termasuk hal yang berat lah. Kan? Karena kita tahu lari itu sendiri sebenarnya adalah olahraga yang high intensity, intensitas tinggi, dan high impact. Impactnya tinggi. Artinya apalagi full maraton itu kan 42 km. Iya betul. Ya kan? Sedang misalnya atau half maraton tuh 21 kilo. Nah itu kan bagi orang yang belum biasa lari itu sangat berat. Gitu. Nah untuk menempuh ini tentunya paling ideal adalah kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita. Satu, apakah kita punya kondisi medis tertentu, ya kan? Kedua, lebih ideal lagi ya konsultasi dengan dokter yang bisa ngukur nih pola latihan kita. Nah, jadi prinsipnya sih satu, tahu dulu kondisi medis kita ada penyakit tertentu atau enggak. Kemudian harus latihan yang tepat. Jadi nggak bisa misalnya kita ada full maraton bulan depan kita ikut bulan depan. Registrasi langsung ya. Registrasi ya, persiapannya minimal 6 bulan lah untuk persiapan. Gitu. Baik. Nah, belakangan padel juga jadi populer nih di kalangan anak muda dan profesional. Apa kelebihan olahraga ini dibanding olahraga yang lain? Padel benar. Karena saya ikut FOMO juga sama padel. Jadi padel ini kalau yang saya lihat sih kenapa sekarang jadi tren, itu karena istilahnya barrier to entry-nya mudah. Itu kan sebenarnya kayak paling mirip sebenarnya di antara olahraga raket yang lain itu mirip tenis. Iya benar. Kan? Tapi tenis itu termasuk olahraga yang barrier to entry-nya sulit karena dia butuh teknik yang sulit, butuh coaching dan bahkan ada yang coaching sampai 6 bulan tuh belum bisa loh. Sementara padel ini barrier to entry gampang. Kalau hanya untuk bisa main, mungkin sekali main aja udah bisa. Ya mirip kayak badminton lah. Iya betul. Tapi memang kalau untuk menguasainya baru mungkin butuh waktu, butuh latihan gitu. Ya karena barrier to entry-nya sih lebih mudah dan lebih fun gamenya. Itu yang mungkin yang bikin FOMO. Gitu. Nah kalau untuk latihan kardio sendiri, efektif nggak kira-kira? Ya memang kalau kita mau cocok-cocokkan sebenarnya padel itu termasuk bisa dibilang olahraga kardio juga. Ya kan? Karena dia termasuk olahraga aerobik. Walaupun yang teman-teman mungkin harus tahu, padel itu kayak padel, badminton itu termasuk dalam sports kita bilang. Itulah game, olahraga game. Nah harus kita bedakan juga dengan yang namanya exercise. Exercise itu adalah latihan atau olahraga yang wajib. Jadi semua orang yang sebenarnya yang paling ideal, semua orang yang main sports itu harus exercise. Jadi misalnya semua orang yang main padel, main tenis, main badminton, exercise-nya juga harus wajib. Apa misalnya olahraga kardio, lari, jalan, dan juga angkat beban. Nah biasa sih banyak orang yang anggap kalau udah padel dia nggak usah lari lagi. Nah sebenarnya paling ideal ya itu harus dibedakan gitu. Itu sports, sedangkan lari dan juga angkat beban itu adalah exercise. Yang wajibnya exercise. Gitu. Baik. Atau butuh warming up kali ya yang lebih maksimal ya? Iya benar. Baik. Oke, ini bagaimana cara membedakan antara lelah biasa
dengan tanda-tanda bahaya yang sebaiknya diperiksakan ke dokter. Misalnya kayak kita bilang tadi, baru pengen ikut maraton kan, tapi karena di awal-awal dia ngerasa badannya nggak ada masalah, nggak ada keluhan, nah begitu mau start udah kondisinya nggak stabil gitu loh. Ya, jadi memang kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang kejadian-kejadian di maraton, misalnya ada orang ikut maraton tiba-tiba kolaps, meninggal misalnya. Memang kalau kita baca beritanya sebenarnya sebagian besar dari orang-orang tersebut ternyata punya kondisi medis yang belum diketahui sebenarnya sebelumnya. Gitu. Jadi dia memang punya kondisi medis tapi nggak tahu, kemudian ikut olahraga yang high impact dan high intensity. Nah itu yang menyebabkan terjadinya perburukan. Nah sehingga memang tentunya nomor satu adalah medical check up tadi untuk tahu kondisi. Nah kalau terkait tentang apa tadi kelelahan yang biasa atau ada kelelahan yang mengarahkan pada kita ada penyakit gangguan pada jantung katakan seperti benar. Jadi kalau kelelahan yang disebabkan penyakit jantung itu satu paling gampang adalah kita bandingin aja sama orang yang sepadan dengan kita. Misalnya sepantaran kita ya. Ya, misalnya sepantaran nih, misalnya umur 30-40 tahun. Kita lihat aja kalau misalnya orang ini jalan 100 meter, orang-orang pada umumnya 100 meter belum capek dan kita udah ngos-ngosan, nah itu tanda tanya juga. Nanti dibilangnya kurang ngopi katanya. Ada masalah kan. Artinya paling mudah adalah ketika kita udah mulai ngos-ngosan atau gampang capek di aktivitas-aktivitas yang ringan sedang, nah itu harusnya mulai dipertanyakan. Tapi ya sadar diri lah istilahnya. Iya, paling mudah lah dibandingkan dengan yang sepantaran orang yang sehat gitu. Ketika kita udah ngalamin ya boleh dicek berarti mungkin ada kondisi jantung atau kondisi medis lainnya gitu. Faktor-faktor yang bisa menimbulkan resiko penyakit jantung itu apa dok? Kalau ada bilang kan ada yang permasalahan karena bawaan, pola hidup tadi nggak sehat. Kemudian ada juga yang bilang kondisi kesehatan mulut yang nggak terjaga. Ini bisa dijelaskan ke kita kira-kira? Jadi kalau secara umum, kalau penyakit jantung secara umum mungkin yang paling terkenal kan yang paling banyak orang tahu adalah penyakit jantung koroner. Jadi kalau untuk penyakit jantung koroner sendiri untuk faktor risikonya ada dua. Satu yang bisa kita modifikasi, satu lagi yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya faktor genetik. Misalnya kita punya orang tua langsung yang punya riwayat penyakit jantung koroner, berarti kita ada resiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Tapi lebih bagus kita fokus di yang bisa dimodifikasi. Nah yang paling umum adalah hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Nah 3 ini yang paling umum, yang paling sering jadi faktor risiko terbesar dari penyakit jantung koroner. Jadi dengan mengurangi risiko kita untuk terkena yang 3 tadi, untuk tidak kena hipertensi, untuk tidak kena diabetes, untuk tidak memiliki kolesterol yang tinggi, ya kita udah bisa mencegah tuh, mengurangi risiko jauh terkena penyakit jantung koroner. Nah untuk yang lain-lain, misalnya penyakit-penyakit jantung yang lain, kayak tadi kan Mas Zain ada singgung kebersihan mulut. Iya benar. Saya juga baru aware sekarang nih belakang-belakang saya kenapa ya gitu. Ya, jadi memang ada satu penyakit jantung ternyata yang kebersihan mulut jadi faktor risikonya. Karena di mulut kita itu kalau di dalam gigi kita itu ada pembuluh darah itu yang bisa langsung alirannya langsung masuk ke jantung. Sehingga misalnya kebersihan mulut kita nggak bagus, ada bakteri, nah itu bakterinya bisa langsung masuk ke dalam jantung dan menginfeksi. Nah itu kita sebut dengan karditis, infeksi. Efeknya seperti apa dong ke penyakit jantung? Nah, paling sering adalah mengenai katup jantung. Jadi misalnya dia mengganggu katup jantung, membuat katup jantungnya longgar, ataupun katup jantungnya jadi keras sehingga sulit menutup. Nah itu biasa mengganggu fungsi jantung. Nah, ini perlu disampaikan juga ya, koneksi dengan dokter gigi juga nih harusnya ya. Benar. Makanya biasanya kalau pada pasien-pasien kayak gitu pasti kita anjurkan juga konsul ke dokter gigi untuk masalah kebersihan oralnya. Gitu. Iya, baik. Selain 2 tadi dok, apa kira-kira penyakit jantung lain yang memungkinkan mungkin supaya sahabat podcaster di luar sana tuh bisa mengetahui kan dan paling tidak antisipasi sebelum habit atau hal itu terjadi gitu loh. Iya, jadi sebenarnya secara garis besar sih kalau jantung semuanya rata-rata adalah penyakit lifestyle sih. Makanya kan tadi saya bilang faktor risiko yang sering hipertensi, diabetes, kolesterol. 3 ini paling sering ya karena lifestyle yang tidak baik. Misalnya apa? Misalnya pola makan yang tidak baik, ya kan. Kemudian
tidur yang kurang, istirahat yang kurang, Ngaruhi, aktivitas fisik yang kurang, ya kan. Termasuk gaya hidup yang lain apa yang paling berbahaya buat jantung, merokok misalnya. Merokok, ya. Biasanya ini sih yang selalu bikin masalah gitu. Berarti aktivitas yang kurang ini termasuk dalamnya kita harusnya beraktivitas ya? Benar, ya aktivitas fisik, makanya biasanya didukung dengan olahraga. Baik. Artinya kalau potensi yang dikasih sama Tuhan ini ke kita nggak kita maksimalkan, akhirnya bermasalah juga ya. Iya. Dok, tadi kalau kita cerita dengan tadi ada hipertensi dan pola hidup yang nggak sehat, ini gimana orang yang sakit jantung dengan kebiasaan dia ngopi? Karena kan tren sekarang kan seperti itu. Sementara di kopi sendiri itu ada zat yang memang mempengaruhi jantung sendiri kan? Iya. Jadi memang banyak kan yang bilang kalau misalnya orang yang sakit jantung nggak boleh ngopi. Padahal sebaliknya. Jadi banyak studi-studi ternyata yang nunjukin jumlah konsumsi kopi dengan jumlah tertentu yang relatif rendah menuju sedang, misalnya kayak 2-3 cangkir per hari, itu malah mengurangi resiko penyakit jantung. Kok bisa? Iya. Kadar kafeinnya itu ternyata secara studi itu bersifat protektif terhadap jantung. Tapi sebaliknya, kalau kita konsumsi berlebihan, dia malah menaikkan resiko gangguan jantung. Misalnya apa? Bikin kita jadi hipertensi, atau bikin kita mengalami gangguan irama jantung. Jadi kopi itu sendiri kalau misal dikonsumsi dalam batas tertentu, jadi sebenarnya bagus. Nah, masalahnya sekarang tren minum kopi itu ada yang masalah. Yang masalahnya itu pakai gula. Saya baru mau tanya tadi, yang dimaksud kopi tadi ini kopi original atau campuran? Iya, tadi kan kalau sekitar 2-3 cangkir per hari itu masih boleh. Tapi yang nggak pakai gula, kopi aja. Jadi permasalahannya gimana nih? Sekarang kan trennya lagi orang sukanya minum kopi susu, gula aren. Kayak saya juga suka. Gimana masalahnya? Kita butuh kopinya nih, tapi gulanya gimana? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita cerita kopi susu gula aren, WHO sendiri sebenarnya udah ngerekomendasiin berapa sih kadar gula dibatasin per hari, gula tambahan. Jadi kalau WHO sendiri ngebatasin sampai 50 gram per hari. Jadi kalau kopi susu gula aren, rata-rata itu 1 cup itu mengandung 24-25 gram. Jadi sebenarnya aman kalau misalnya kayak saya nih, saya memang masih suka konsumsi kopi susu gula aren, batasin aja sekali per hari. 1 gelas per hari. Karena kan tadi perkiraannya kan 25 gram tuh per hari. Ya udah 1 udah cukup lah, karena batasnya 50 gram kan. Kalau kopinya sendiri aman kalau misalnya nggak pakai gula. Ya karena yang paling seru tuh ada kalau di dekat-dekat sini ada namanya kopi Sanggar Cincau dingin ya. Gula semua tuh kayaknya. Iya, gula, dan memang tren sekarang kan ada gerobak kopi ya. Yang itu istilahnya sekarang sudah langsung mendekati masyarakat untuk lebih mudah membeli, nggak harus ke kafe gitu kan. Nah, ini jadi perhatian juga. Kira-kira dokter kan juga sudah 2 tahun ya di kesehatan masyarakat tadi ya. Iya, sempat kuliah. Sempat kan. Nah, kesehatan masyarakat. Apa kira-kira langkah yang mau dibuat nih untuk membangun kesadaran ke masyarakat juga bahwa sebenarnya mengkonsumsinya sah-sah aja, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya sadar akan kesehatannya gitu kan? Bukan dokter nggak mau pasien kan? Ya jadi kalau kita bicara soal sekarang makin banyak tuh produk-produk minuman-minuman, makanan-makanan yang gulanya tinggi. Kalau untuk mencegah pertumbuhan industri susah juga, karena kan semakin maju zaman, teknologi pangan makin bagus, itu makin variatif aja tuh pasti makanan-makanan minuman yang tentunya pasti lebih mayoritas tuh yang nggak sehat, ya kan. Nah, jadi yang paling penting kalau kita mau bicara soal kesehatan yang paling penting adalah awareness-nya. Gitu. Kita nggak bisa ngebendung nih kan, produksi makanan-makanan nggak sehat terus diproduksi di industri, tapi awareness-nya yang kita jaga. Makanya ada baiknya kita terus konsumsi edukasi kesehatan. Biar kita tahu nih batasan-batasan, misalnya berapa sih sebenarnya batasan gula per hari? Iya, betul. Berapa sih batasan garam per hari? Sehingga walaupun semakin banyak nih, ya kan, godaan-godaan di luar, kopi susu, ya kan, cincau, packaging yang menarik. Tapi kalau kita memang udah aware dan udah paham tentang batasan-batasan itu, ya kita bisa tetap nikmatin, tapi masih dalam porsi yang sehat gitu. Sehingga kita nggak kebablasan sampai kena penyakit-penyakit kronis. Idealnya pemerintah punya kontribusi apa sih dari kesehatan masyarakat tadi yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat? Kira-kira apa sih yang mungkin dan lebih mudah untuk diterima di masyarakat gitu? Ya satu, kalau prinsipnya sih sebenarnya mungkin yang semua orang udah tahu lah, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Jadi sebenarnya sih pemerintah itu kan punya puskesmas. Kalau kita bilang kan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi sebenarnya fungsi dari puskesmas ini salah satunya adalah fungsi promotif. Apa itu promotif ya? Untuk edukasi kesehatan ya kan, supaya masyarakat itu lebih aware tentang kesehatan, lebih aware dalam menjaga kesehatan. Artinya sebenarnya lebih digalakkan lagi karena ya kita tahu aja, mungkin Mas kalau di rumah nggak pernah dengar orang puskesmas sampai ke rumah Mas mungkin edukasinya. Enggak. Mungkin belum. Ya, mungkin fungsi promotifnya lebih digalakkan dari tingkat paling rendah misalnya puskesmas. Karena kalau kita dengar cerita tentang kesehatan gigi ya dan mulut itu dari tahun-tahun dulu ya kesehatan gigi periksa 6 bulan sekali segala macam itu kan memang sudah nempel kan gitu kan. Kalau yang ini kan belum. Benar. Gitu. Mungkin yang lain yang masih kurang ya. Mungkin ya perlulah program-program promotif yang sifatnya bisa lebih bagus, yang lebih nempel ke masyarakat. Yang kedua, selain tadi di level vaskes tingkat pertama untuk promotifnya, ya mungkin dari pemerintah sendiri kayak ada contoh bagus tuh di luar negeri kayak di Singapura. Jadi mereka di produk-produk makanan, terutama yang bergula tinggi, mereka tuh merating tuh di bungkus makanannya tuh mereka rating level gulanya. Misalnya gulanya itu udah level di atas ambang batas tuh yang normal. Mereka misalnya level dengan level merah gitu. Jadi betul. Dengan melihatnya aja kita udah mulai ada sedikit aware. Itu bagus juga sebenarnya. Ya paling dari sisi promotif. Artinya kerjasama dengan BPOM kali ya? Iya, mungkin dengan itu ya. Karena luar negeri aja bisa kok. Kenapa kita nggak bisa tuh? Kalau hanya melabelin. Ya ibarat kayak rokok kan, rokok kan dilabelin tuh. Nah, bagus juga tuh kalau misalnya kita ikutin kayak di luar negeri. Makanan-makanan yang level gulanya tinggi itu dilabelin. Gitu. Biar kayak kita lebih aware gitu, nggak kebablasan. Baik, kalau dokter secara pribadi apa nih yang mungkin dilakukan? Saya sendiri? Iya, membangun kesadaran masyarakat tentang kesehatan itu. Ya baik lagi, tadi kan saya merasa yang paling penting adalah awareness. Ya, jadi mungkin kalau dari dokter sendiri, ya mungkin lebih rajin juga untuk edukasi konten kali ya? Benar, misalnya paling gampang sekarang bikin konten di sosmed, ya kan. Kalau misalnya nggak ada waktu turun ke masyarakat langsung, ya bikin konten paling gampang. Karena mungkin banyak juga dokter-dokter yang saking kanda terlalu sibuk, nggak sempat tuh ngedukasi pasien untuk pencegahan, fokusnya untuk nyembuhin aja kan. Kalau kan paling penting untuk mencegah dibandingkan ngobatin kan. Baik, ada anggapan kalau gaya hidup sehat itu mahal. Bagaimana menurut dokter, adakah cara sederhana untuk tetap sehat tanpa harus keluar biaya besar? Karena saya pernah coba nih kan, ini cerita tentang masalah mengurangi kadar konsumsi gula di rumah ya. Itu kita kayak beli kentang, bibian gitu kan. Memang kalau kita hitung-hitung kayaknya angkanya lumayan juga nih gitu kan. Jadi apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya low budget juga tapi bisa tetap hidup sehat? Kalau dari segi makanan? Kalau dari segi makanan memang rata-rata substitusinya itu yang mahal. Ya kan, misalnya gula nih. Karena kita tahu misalnya gula itu nggak baik, kita coba nih substitusi pakai pemanis buatan. Misalnya apa yang sekarang paling ngetren stevia. Iya benar. Baru tadi pagi saya dengar informasi itu. Harganya lumayan tuh, ya kan? Nah memang yang paling ideal adalah lebih aware aja. Misalnya kita nggak suka, kita tahu nih gula nggak baik, nggak usah disubstitusi. Yang paling ideal ya jangan disubstitusi karena gula nggak bagus, ya hindari gula. Yang konsumsi sekalian gitu ya? Iya. Ya nggak. Tapi memang dalam prosesnya pasti ya agak sulit karena namanya kita misalnya terbiasa dengan hal yang manis, ya dalam prosesnya ya perlu juga substitusi. Tapi memang kalau dari soal makanan yang paling murah adalah ya bertahap aja dikuranginnya, karena itu masalah kebiasaan kan. Kalau pola makan sehat. Kalau olahraga, dia juga mahal kan. Sebenarnya alat itu juga lumayan harganya kan. Kalau olahraga itu sebenarnya yang mahal tuh bukan olahraganya, gayanya. Iya kan, kalau kayak lari kan sebenarnya kalau kita nggak pakai sepatu malah juga bisa lari kan. Benar. Tapi yang bikin mahal apa? Apparelnya, sepatunya. Nah makanya sebenarnya kalau cerita soal mahalnya itu disesuaikan dengan masing-masing. Karena sebenarnya kalau kita cerita sehatnya sebenarnya nggak ada yang mahal kok. Gula nggak sehat, ya nggak usah makan gula. Atau yang bikin mengurangi ya. Mulai ngurangin. Kan jadinya harusnya lebih hemat kan. Tadinya beli gula jadi nggak beli gula. Ya kan? Yang bikin mahal kan kita mencoba substitusinya. Saking mahalnya Tom Lembong pun masuk penjara. Gak berani komen. Lanjut. Kalau olahraga, murah kan sebenarnya. Yang bikin mahal apa? Kita pengen beli sepatu mahalnya. Ya sebenarnya murah kok. Sepeda gitu juga ya. Iya kan? Harga sepedanya kenapa harus beli? Makanya disesuaikan lah. Kalau cerita tentang murah mahal kan relatif. Sebenarnya pola hidup itu sendiri yang sehat tuh relatif murah kok. Sebenarnya gaya hidupnya yang bikin mahal.
Ya karena ini bertengger pada konsep gaya hidup tadi ya. Baik, apa pesan dokter nih untuk audiens yang ingin memulai hidup sehat tapi masih sering menunda atau bingung harus mulai dari mana nih? Kasih pesan dulu ke masyarakat. Ya, jadi sebenarnya kalau cerita soal pola hidup sehat itu memang yang paling sulit adalah di bagian memulai. Apapun, mulai makan sehat, mulai olahraga, ya kan. Tapi semua ini sebenarnya itu bisa dibuat menjadi bagian dari gaya hidup kita. Kalau memang harus dipaksakan dulu, memang harus dipaksakan. Dan ketika kita udah ngelewatinnya di periode tertentu, itu baru bisa jadi habit. Gimana yang cara paling gampang? Paling gampang adalah cari lingkungan yang sama. Ya, circle yang sama. Circle yang sama. Itu karena suportif, jadi itu membantu kita gitu. Misal mau mulai olahraga, ikut aja komunitas. Mulai olahraga jalan sekarang ada komunitasnya. Jalan aja, ikut komunitas biar jalan bareng-bareng. Kemudian mau lari, tenis, padel, cari lingkungan yang suportif. Ya termasuk pola hidup sehat. Saya di rumah, ya ajak aja satu keluarga untuk berubah pola hidup sehat. Karena biasanya lingkungan juga yang menggoda kita untuk keluar dari pola hidup sehat itu. Jadi kalau kita biasakan lingkungan kita semuanya pola hidup sehat, bergabung di circle-circle yang pola hidup sehat, pasti lama-lama jadi habit kok. Setelah udah jadi habit, mau apapun godaannya biasanya udah nggak mempan lagi. Baik. Menarik sekali nih pembicaraan kita. Dari awal hingga akhir tadi ini pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya banyak juga sih. Kira-kira Dok, kalau nambah lagi nih pertanyaan saya, orang yang terkategori kena penyakit jantung dari segala macam, kira-kira potensi sembuhnya itu ada nggak sih? Ya, jadi kalau kita cerita soal penyakit jantung, sebenarnya mayoritas itu adalah penyakit kronis. Misalnya penyakit jantung koroner atau gagal jantung. Nah itu sebenarnya adalah penyakit kronis. Penyakit kronis ini mirip dia kayak diabetes, kayak hipertensi. Inilah kondisi yang nggak bisa disembuhkan total tapi ya. bisa dikendalikan. Walaupun ada penyakit-penyakit jantung lain yang sebenarnya itu bisa disembuhkan. Misalnya penyakit jantung bawaan. Ya, penyakit jantung bawaan itu kan biasanya paling sering adalah masalah struktur di dalam di bagian jantungnya. Nah, sekarang dengan semakin majunya teknologi kedokteran itu bisa di-repair. Misal ada seseorang yang lahir dengan kondisi dinding jantungnya yang ada lubangnya misalnya. Dengan teknologi yang sekarang itu bisa ditutup kok. Nah setelah ditutup ya fungsi jantungnya kembali normal. Nah biasanya itu nggak minum obat lagi nanti setelah kondisinya udah normal secara jangka panjang nanti nggak minum obat lagi. Normal. Jadi memang sebagian besar penyakit jantung itu penyakit kronis, artinya hanya bisa dikontrol, nggak bisa sembuh total. Tapi ada juga memang beberapa penyakit jantung yang bisa sembuh total. Kalau dari kelengkapan alat-alat medis khususnya di Medan sendiri sebetulnya sudah mumpuni nggak sih untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini? Ya, alhamdulillahnya sebenarnya untuk mayoritas penyakit jantung, terutama penyakit-penyakit jantung yang paling banyak di Indonesia, itu relatif di Medan ini udah cukup kok. Cukup. Ya. Mulai misalnya penyakit jantung koroner yang paling banyak. Ya. Di Medan sendiri udah banyak fasilitas-fasilitas untuk melakukan pemasangan stent atau misalnya ring yang orang bilang. Alat diagnostik. Kemudian obat-obat juga sebenarnya di Medan sih udah relatif lengkap ya. Mungkin di daerahnya di luar Medan tuh kabupaten-kabupaten yang masih perlu. Makanya mungkin kalau saya lihat sih arahnya trennya sekarang sih pemerintah udah mulai tuh memperhatikan fasilitas-fasilitas di daerah. Jadi ya harapannya sih mungkin beberapa tahun ke depan fasilitas untuk pelayanan jantung udah makin lengkap sih di daerah. Ada rekomendasi rumah sakit jantung terbaik di Medan? Jadi kayak promosi nanti. Paling aman rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ya. Pemerintah. Mungkin kalau soal rumah sakit pemerintah yang pelayanan jantungnya paling lengkap, rumah sakit Ada Malik Medan. Ada Malik Medan ya. Karena mereka punya pusat jantung terpadu. Untuk saat ini rumah sakit pemerintah yang pelayanan jantungnya paling lengkap dari segi alat diagnostik, terapi ya pusat jantung terpadu yang punya Ada Malik. Baik. Oke Dok, terima kasih banyak nih sore hari ini kita udah ngobrol tentang seputar kesehatan khususnya kesehatan jantung ya. Sekali lagi kita berharap sahabat podcaster di luar sana bisa memahami ini. Paling tidak ada upaya untuk mencegah ya daripada kemudian sampai kemudian sudah terkena gitu kan. Dan periksakanlah diri Anda ya. Itu lebih penting gitu sebelum kemudian melakukan aktivitas yang menuntut olahraga kardio tadi ya, yang beresiko pada hal-hal yang nggak diinginkan ya. Sayangi jantung Anda, tapi bukan iklan ya. Intinya jaga kesehatan, tetap kemudian menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Ya, Dok terima kasih sekali lagi sudah hadir di Naira Studio Podcasting.
Salah nanti di next episode kita bisa ketemu lagi. Siap. Saya Zen mau undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.